Oke. Yang pertama, tahap reinteraksi. Tes daya dengar. Yang pertama ada tahap reinteraksi, kita baca catatan keperawatan dan catatan medis klien, meliputi biodata, nama pasien, riwayat kesehatan, tanggal lahir pasien. Terus kita lakukan siapkan alat-alat dan ruangan yang bersih. Alat-alat yang mendukung untuk tes daya dengar ini. Selanjutnya kita lakukan cuci tangan. Kita lepaskan aksesoris yang kita gunakan. Kita sing-singkan bajunya. Nah, setelah itu setelah melakukan cuci tangan, kita siapkan alat atau sarana yang diperlukan seperti instrumen TDD menurut umur anak. Terus kita siapkan gambar-gambar seperti gambar anjing, ayam, kucing, atau gambar manusia. Terus kita siapkan mainan seperti boneka, kubus, sendok, cangkir, bola, dan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke tahap orientasi, kita beri salam. Selamat pagi adik. Perkenalkan, kakak mahasiswa perawat Elisa. Di sini kakak bertugas dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang. Nah, jelaskan prosedur dan tujuan tindakan kepada klien atau keluarga menemukan gangguan pendengaran sejak dini agar dapat segera ditindaklanjuti untuk meningkatkan kemampuan daya dengar dan bicara anak. Nah, kita tanya jelaskan, Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan tes daya dengar terhadap anak Ibu. Tujuannya ini untuk mengetahui ada tidaknya gangguan pendengaran terhadap anak Ibu agar bisa kita tindak lanjuti ya Bu. Sebelumnya apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada ya Bu, kita lanjutkan tindakannya ya Bu. Kita masuk ke tahap kerja, kita lakukan cuci tangan lagi. Setelah melakukan cuci tangan di ruangan yang bersih, tenang, dan penyinarannya yang baik, selanjutnya kita tanyakan tanggal, bulan, dan tahun lahir anak kepada orang tuanya. Kita tanyakan, Ibu, anaknya lahir tanggal berapa, tahun berapa, dan sekarang umur anaknya berapa, kayak gitu. Nah, di sini umur anaknya 5 tahun ya. Selanjutnya kita atur posisi anak dan ibu agar senyaman mungkin dengan perawatnya. Kita pilih daftar pertanyaan yang akan kita gunakan kepada anaknya. Selanjutnya jika anaknya kurang dari 24 bulan, kita itu lebih fokus menanyakan ke refleks anaknya. Seperti Ibu, waktu anaknya di bawah 2 tahun, kalau mendengar dentuman atau bunyi petir gitu, anaknya biasanya nangis nggak Bu? Iya, berarti nangis ya Bu. Tapi refleksnya bagus nih. Selanjutnya, jika anak di atas umur 24 bulan atau di atas umur 2 tahun, kita berikan pertanyaan kepada anaknya atau bisa kepada pengasuh dan orang tuanya. Seperti ini kan pendengaran kan, kayak ini kita perlihatkan gambar kepada anaknya seperti, Adek, di sini gambar rumah yang mana? Oh ini ya, benar ya, ini gambar rumah. Terus gambar HP-nya yang mana? Ponselnya. Wah, benar ya. Berarti anaknya bisa mendengarkan kita dengan baik ya. Selanjutnya kakak mau nanya nih, tapi kakak tutupin nih mulutnya. Adik dengar nggak ya? Adik namanya siapa? Mana? Oke, adiknya dengar ya. Selanjutnya kita masuk ke tahap terminasi. Kita evaluasi perasaan kliennya. Kita lakukan cuci tangan. Setelah melakukan cuci tangan, kita dokumentasikan tindakan keperawatan di sini, meliputi nama anaknya tadi, ada tidak gangguan pada anaknya, gangguan pendengaran kepada anaknya tadi. Saya kita catat nama perawat yang melakukan tindakan, tanggalnya, dan tanda tangan perawatnya.
Selanjutnya, tes daya lihat. Tahap reinteraksi, kita baca catatan keperawatan dan catatan medis klien. Selanjutnya kita siapkan alat-alat dan ruangan yang bersih. Terus kita lakukan cuci tangan. Kita lepaskan aksesoris yang kita gunakan. Selanjutnya kita cuci tangan. Setelah kita cuci tangan, kita siapkan alat peraga TDD-nya, meliputi instrumen TDD menurut umur anak 0 sampai 6 tahun, terus gambar binatang seperti ayam, kucing, manusia, terus mainannya kayak boneka, kubus, cangkir, bola. Terus kita lakukan TDL. TDL itu di ruangan yang bersih, tenang, dan penyinaran yang baik. Selanjutnya kita dengan 2 buah kursi, satunya untuk anak, satunya untuk kita lakukan dengan pemeriksaan poster E untuk tes daya lihat anaknya. Selanjutnya alat penunjuk, kita masuk ke tahap orientasi, beri salam, panggil nama klien dan ibu anak. Seperti selamat pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Elisa. Di sini saya bertugas dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang. Nah, di sini kita jelaskan prosedur dan tujuan tindakan kepada klien atau keluarga. Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan tes daya lihat kepada anak Ibu. Tes daya lihat kepada anak Ibu tujuannya itu untuk menemukan gangguan penglihatan sejak dini agar kita bisa mengatasinya sedini mungkin ya Bu. Nah, sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada ya Bu. Kita masuk ke tahap kerja, kita lakukan cuci tangan. Sama cuci tangan di ruangan yang bersih, tenang, dan penyinaran baik. Kita tanyakan tanggal, bulan, dan tahun lahir anak. Terus kita hitung usia anaknya. Terus kita atur posisi anaknya, anak dan ibu senyaman mungkin dengan perawatnya. Terus kita pilih daftar pertanyaan tes daya lihatnya sesuai dengan umur anaknya. Nah, kita lakukan tes daya lihat kepada anaknya dengan menggunakan poster E. Yang satunya kita berikan kepada anaknya, yang satunya lagi di kita. Adek, kakak tunjuk ini dan adek peragakan pakai yang itu ya. Ini bagaimana? Yang mana satu? Yang ini. Oke, benar ya. Selanjutnya kalau yang ini bagaimana? Sama. Wah, benar ya. Coba satu lagi ya. Kalau ini, wah, benar ya. Oke, selanjutnya setelah selesai kita melakukan tindakan itu, kita masuk ke tahap terminasi, kita evaluasi perasaan klien, terus kita lakukan tindakan cuci tangan. Setelah itu kita dokumentasi tindakan keperawatan kita lakukan tadi. Kita telah melakukan tes daya lihat kepada anaknya, nama anaknya, terus perawat yang melakukan tindakan, tanda tangan perawatnya, jam yang dilakukan tindakannya. Terus kita beritahukan kepada orang tuanya bahwa misalnya kalau penglihatan anaknya baik dan pendengarannya tadi juga baik.